Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Jismi Mubarak. Pada kesempatan ini, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penyebaran data, di antaranya berhubungan dengan standar deviasi dan varian. Jadi kita tentang penyebaran data. Apa itu penyebaran data? Yaitu berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran data atau variasi data. Sejauh mana ini kita bisa mengetahui bagaimana bentuk atau variasi dalam data itu sendiri. Nah, macam-macam ukuran penyebaran data, ada beberapa hal, diantaranya adalah range, yang kedua adalah deviasi. Deviasi nanti kita akan fokuskan kepada standar deviasi. Kemudian ada varian dan ada ukuran penyebaran relatif. Yang kita bahas tiga saja, range, deviasi, dan varians. Range sebagian sudah kita bahas pada pertemuan minggu sebelumnya, dan pertemuan minggu ini kita hanya akan bahas sekilas saja dalam bentuk penggunaan range. Range atau dilambangkan dengan R menunjukkan jarak penyebaran antara skor nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Rumusnya adalah R sama dengan nilai tertinggi H dikurang dengan nilai terendah. Ini kemarin kita sudah berikan contoh. Kalau dimasukkan dalam tabel misalnya, ini tabel nilai ujian sekolah pada sebuah SMP. Terdiri dari 3 orang siswa pada mata kuliah matematika, biologi, fisika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, misalnya nama mahasiswanya Ria, nilai matematiknya 85, biologinya 55, fisikanya 76, bahasa Indonesianya 45, bahasa Inggrisnya 65. Nilai tertingginya berarti high score-nya adalah 85, nilai terendahnya berarti adalah 45. Kalau kita kurangkan nilai tertinggi dikurang nilai terendah, 85 kurang 45 berarti ada 50. Nah, ini jumlah nilainya keseluruhan dan ini nilai rata-rata. Demikian pula untuk Budi, misalnya nilai matematikanya, nilai biologi, nilai fisika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggrisnya, didapati nilai tertingginya adalah 72. High score-nya adalah 72, dan nilai terendahnya adalah 58 dari nilai matematik. Rank-nya berarti 72 dikurang 58 sama dengan 14. Nilai rata-ratanya juga sama. Andi nilainya sama-sama 55, 55, 65, 65, 65, 65. Nilai tertingginya 65, nilai terendahnya 65. Kalau kita hitung rank-nya 65 kurang 65 berarti sama dengan 0. Rank-nya adalah 0. Nilai rata-ratanya juga sama 65. Apa yang kita bisa ambil dari data ini? Anda bisa lihat nilainya. Variasi nilai tertinggi dan variasi nilai terendah itu bisa saja berbeda, tetapi nilai rata-ratanya sama. Kita ambil contoh ini, nilai Ria, rank-nya 40. Nilai rata-ratanya sama. Rank-nya 14, nilai rata-ratanya juga sama. Rank-nya 0, nilai rata-ratanya juga sama. Nah, apa yang bisa kita ambilkan? Semakin kecil nilai R, maka semakin homogen distribusi data. Homogen berarti semakin seragam. Tidak terlalu banyak perbedaan nilai. Kita ambil contoh yang Andi nilai 65 berarti seragam. Nilainya homogen semuanya sama-sama 65. Nah, nilai R dapat ditentukan untuk menentukan sekilas bagaimana penyebaran data, apakah data tersebut termasuk homogen atau tidak. Semakin tinggi nilai rank berarti tingkat homogenitas suatu data semakin rendah. Artinya data itu cukup heterogen. Kegunaan rank dicari bila kita ingin mendapatkan gambaran tentang penyebaran data yang sedang kita selidiki dengan mengabaikan faktor ketelitian dan kecermatan. Kita ingin mengambil data secara ringkas saja. Kebaikan rank-nya, dengan adanya nilai rank dapat diketahui gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang kita hadapi. Nah, kelemahan rank sangat bergantung pada nilai ekstrimnya. Rank bersifat labil atau kurang teliti. Rank tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam rank itu sendiri. Contohnya tadi, ranknya adalah 40. Dia tidak kalau hanya mengandalkan data dari rank saja, maka dia tidak bisa melihat distribusi data yang ada
di dalamnya. Kemudian kebaikan rank, adanya nilai rank dapat mengetahui gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang kita hadapi. Kemudian rank tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam rank itu sendiri. Kita lanjut pada yang bagian kedua, yaitu deviasi. Apa itu deviasi? Deviasi yaitu selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitung. Deviasi dilambangkan dengan huruf kecil bagi lambang skor. Contoh skornya adalah X, maka deviasinya dilambangkan dengan X kecil. Lambang skornya Y, maka deviasinya dilambangkan dengan Y kecil. Nilai deviasi ada yang positif, ada yang nilainya negatif. Deviasi berada di atas nilai rata-rata, maka diartikan selisih lebih dan diberi tanda positif. Tetapi bila berada di bawah nilai rata-rata, maka diberi nilai negatif atau minus. Nah, ini contoh deviasi. Kita fokus ke deviasi saja. Nah, skornya adalah X, maka deviasinya akan dilambangkan dengan X kecil. Ini contoh skor dan nilai seorang siswa. Nilainya 8, 7, 6, 5, 4. Frekuensinya sama-sama 1, 1, 1, 1, 1. Kalau kita jumlahkan berarti sama dengan ini skornya 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 sama dengan 30. Nilai rata-ratanya berarti, untuk rata-ratanya berarti 30 sigma X per N. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, N-nya sama dengan 5, berarti 30 bagi 5 sama dengan 6. Kita dapat nilai rata-ratanya adalah 6. Untuk menentukan nilai deviasi, rumus deviasi sama dengan X atau nilai atau skor yang ada, skor ini, dikurang dengan nilai rata-rata atau MX. Nilai X-nya atau nilai deviasinya, skornya berarti 8, dikurang dengan 6, sama dengan 2. Kemudian 7 dikurang dengan 6 berarti sama dengan 1. Kemudian 6 dikurang dengan 6 sama dengan 0. 5 dikurang dengan 6 sama dengan min 1. 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Jadi ini untuk menentukan tabel deviasi. Kalau kita jumlahkan berarti sigma dari X kecilnya atau sigma dari deviasi, jumlah dari deviasinya positif 2, positif 1, min 2, min 2, min 1, 0, berarti keseluruhannya sama dengan 0. Nilai deviasi itu mendekati dengan 0. Jika tidak 0, maka nilainya mendekati 0. Kita lanjut berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan materi kita berikutnya tentang standar deviasi. Standar deviasi atau disebut juga dengan simpangan baku. Ada yang menuliskannya atau melambangkannya dengan SD, standar deviasi, atau ada juga yang menulisnya dengan huruf S kecil. Kita masuk yang pertama, menentukan nilai standar deviasi untuk datanya tunggal. Rumus yang kita gunakan adalah SD atau S-nya, S kecilnya sama dengan akar dari sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan dibagi N per N kurang 1, di mana sigma X ini adalah penjumlahan dari nilai ini. Jadi nilai X ini adalah sigma X, dan sigma XI, dan sigma X kuadrat ini nanti ada perkalian X kuadrat. Nah, kita jumlahkan, nilainya akan menjadi sigma X kuadrat. N-nya adalah number of case atau jumlah dari sampel, sementara
di bawah ada N dikurang 1. Kita masuk contoh. Ini adalah contoh tabel nilai UTS dari 10 orang siswa. Siswanya kita beri saja namanya A, B, C, D sampai J. Jumlah siswanya ada sebanyak 10 orang. 10 orang. N-nya sama dengan 10 orang. Ini nilainya masing-masing. A punya nilai 75, B punya nilai 70, C punya nilai 80, D 85, E 60, F 75, G 100, H 90, I 95, J 75. Nah, untuk menentukan nilai SD-nya, terlebih dahulu nilai yang ada kita susun dalam bentuk tabel seperti ini. Setelah kita susun dalam bentuk tabel seperti ini, lalu kita jumlahkan nilai yang ada sehingga dia menjadi sigma X. Sigma X kita jumlahkan 75 tambah 70 tambah 80 tambah 85 tambah 60. Saya dapati hasilnya sebesar 805. Tolong cek di kalkulator Anda. Kemudian langkah berikutnya setelah tabel sudah ada, kita kuadratkan nilai X-nya. Kuadratkan nilai X-nya berarti 75 kuadrat. 75 kuadrat berarti berapa? Dapat 5625. Kemudian kita dapat nilainya. Nilai dari kuadratnya, X-nya. Kuadrat X-nya setelah kita dapati 75 kuadrat sama dengan 5625, 70 kuadrat 49.900, 80 seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita jumlahkan menjadi sigma X kuadrat. Maaf, ini sigma X kuadrat. Ini sigma X maksud saya. Sigma X dikuadratkan. Nah, berarti kita jumlahkan berapa dapatnya? Dari sini saya dapat nilainya sebesar sigma X kuadratnya 66125. Ini adalah nilai sigma X kuadratnya. Lalu selanjutnya setelah dapat, baru kita masukkan ke rumus yang ada. Masukkan dalam rumus. SD sama dengan buka kurung sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berarti adalah nilai dari sigma X kuadrat adalah sigma X kuadrat ini berarti 66125 dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Ini sigma X kuadrat. Ini sigma X dikuadratkan. Sigma X ini yang dikuadratkan. Nah, sigma X yang dikuadratkan berarti 805 dikuadratkan per dibagi N. N-nya sama dengan berapa tadi? 10. N sama dengan 10.
dibagi dengan N kurang 1, berarti 10 kurang 1. Sama dengan SD-nya atau standar deviasinya berarti berapa? Akar dari 66125 dikurang dengan 805 dikuadratkan, dapat 648025 per N berarti 10 per 10, ini masuk ke sini, dibagi dengan N kurang 1, 9. Berarti standar deviasi sama dengan, kita lanjutkan, 66125 dikurang dengan 64802,5 per 9. Akar berapa? Dapat 66125 kurang 64, ini dapat 1322,5 per 9, sama dengan SD-nya sama dengan akar dari 146,9. Kita hilangkan akarnya, berarti akar dari 146,9 sama dengan 12,12. Ini nilai standar deviasi. Kita masuk berikutnya, menentukan standar deviasi untuk data kelompokan. Untuk data kelompokan, rumus yang bisa kita gunakan ada 3. Banyak sebenarnya rumusnya. SD sama dengan sigma f x kuadrat dikurang dengan sigma f x dikuadratkan dibagi N per N kurang 1. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, standar deviasi atau S, bisa menggunakan rumus akar dari sigma F dikali dengan X kuadrat per N kurang 1. Atau bisa juga menggunakan rumus akar dari sigma F dikali X dikurang X rata-rata kuadrat per N kurang 1. Ini 3 rumus ini bisa kita pakai, tapi untuk kali ini kita ambil satu rumus saja yang ketiga.
Nah, ini saya berikan satu contoh, kemudian satu rumus saja saya berikan contohnya. Contoh tabel distribusi nilai dari 70 orang siswa. Nilainya, rentang nilainya 90 ke 94 ada 4 orang, 85 ke 89 ada 7 orang, 80 ke 84 ada 16 orang, 75 ke 79 ada 20 orang, 70 ke 74 ada 15 orang, 65 sampai 69 ada 6 orang, 60 ke 64 ada 2 orang. Keseluruhannya frekuensinya ada 70, N-nya sama dengan 70. Nah, untuk menentukan standar deviasi data kelompokan, maka terlebih dahulu kita akan buat tabel data tambahan. Tabel dari data tambahan, di samping frekuensi karena dia data kelompokan, maka kelompok datanya perlu kita tentukan terlebih dahulu titik tengahnya. Kita tentukan titik tengahnya. Titik tengahnya kita lambang saja dengan XI. XI atau titik tengah. Titik tengah atau kita lambangkan TT di sini. Kemudian setelah ada titik tengah, kita akan perlu lagi tambahkan nanti kolom berikutnya. Namun kita tentukan dulu titik tengah 90 ke 94, titik tengahnya berarti adalah 90, 91, 92, 93, 94. Titik tengahnya adalah 92. Berarti ini titik tengahnya 92. Kemudian ini adalah 87. Ini titik tengahnya 80 ke 84 juga 82. Ini 77. Ini 72. Ini 67, betul. Kemudian ini 62. Titik tengah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kolom berikutnya untuk menentukan standar deviasi data kelompokan. Kita perlu tambahkan lagi kolom berikutnya setelah kolom pertama, yaitu kolom titik tengah. Maka kita perkalikan antara titik tengah dengan frekuensi. Kita kalikan titik tengah dengan frekuensi. F ini kita kalikan dengan X, kita lambangkan dengan Fx. Fx. Oke. Fx. 4 kita kalikan dengan 92. 4 dikali dengan 92 sama dengan berapa? 4 kali 9, 368. 368. Nah, ini adalah hasil perkalian antara F dikali dengan X. Jadi Fx. Kemudian langkah berikutnya kita jumlahkan nilai ini sehingga dia menjadi sigma Fx. Sehingga dia menjadi sigma Fx. Kita jumlahkan, kita dapat angkanya 5435. Tolong cek di kalkulator Anda. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita dapat nilai ini, kita masukkan
nilai berikutnya. Nilai tabel. Kita buat kolom tambahan, yaitu nilai skor X dikurang dengan X rata-rata. X rata-rata, Anda ingat MX. Nah, berarti terlebih dahulu kita perlu menentukan nilai X rata-ratanya atau min-nya atau ME-nya. Ini rata-ratanya. Rumusnya adalah sigma X per N. Sigma X-nya, sigma dari X, ini sigma X, sigma Fx, maksud saya sigma Fx dibagi dengan N. Sigma Fx berarti 5435 per N-nya sama dengan 70. Maka dapat berapa? 77,64. Ini untuk mendapatkan nilai X rata-rata atau ME-nya. Kemudian kita masukkan ke tabel berikutnya. Nilainya ini X dikurang dengan X rata-rata. X berarti adalah nilai skor. Nilai skor berarti kita hitung dulu. Kita hitung dulu sini. X-nya kita ambil. Berarti kita ambil dari atas 92. 92 dikurang dengan 77,64. 92 dikurang dengan 77,64 sama dengan berapa? 14,36. Kemudian 87 dikurang dengan, ini X-nya adalah skornya, 87 dikurang 77,64 sama dengan 9,36. Kemudian 82 dikurang 77,64. Kemudian 77 dikurang 77,64. 72 dikurang dengan 77,64. Kemudian 67 dikurang 77,64 dan 62 dikurang 77,64. 82 kurang 77,64 dapat hasilnya 4,36. Hasilnya makin lama akan makin kecil. Kemudian 77 kurang 77,64 sama dengan 0, sudah min 0,64. Kemudian 72 kurang 77,64 sama dengan min 5,64. Kemudian 67 dikurang 77,64 sama dengan min 10,64. Kemudian 62 kurang 77,64
sama dengan min 15,64. Nah, nilai ini kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Berarti ini 14,36, 9,36, 4,36, min 0,64, kemudian min 5,64, kemudian min 10,64, terakhir min 15,64. Nah, ini nilai X dikurang dengan X rata-rata atau X dikurang dengan minnya. Kemudian langkah berikutnya, kita beri tambahan kolom. Kita beri tambahan kolom. Memang untuk statistik Anda perlu bersabar. Tidak hanya bersabar, kita butuh ketelitian. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Ini X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Berarti di sini 14 dikuadratkan. Dikalikan 14,36 dikali dengan 14,36 sama dengan 206,21. Kemudian 9,36, 9 kali 9 87,61. Ini 4,36 dikuadratkan dapat 19,01. Ini dapat min 0,6 dikuadratkan dapat 0,41. Ini dapat 5 kuadrat, 5,64 kuadrat 31,81. Kemudian 10,64 dikuadratkan dapat hasilnya berapa? 113,21. Kemudian 15 dikuadratkan dapat hasilnya 15,64, 224,61. Nah, ini hasilnya. Hasil ini akan kita jumlahkan. Nilai ini kita sebut dengan sigma. Kita sebut dengan sigma X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, jadi sigma X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, kita perlu lagi tambah satu kolom untuk menentukan nilai standar deviasi data kelompokan. Kolom berikutnya yaitu nilai F dikali dengan X dikurang X dikuadratkan. Jadi kita kalikan ini F ini dengan ini.
4 dikali 206. 4 kali 206 sama dengan, nah kita kalikan 4 kali 206, ini 824,4,84. Kemudian 7 dikali 87,61. 7 kali 87,61 sama dengan 113,27. 16 dikali dengan 19,01 sama dengan 304,16. Kemudian 20 dikali 0,41 sama dengan 8,19. Kemudian 15 dikali 31,81 sama dengan 477,14. Kemudian 6 dikali dengan 113,21 sama dengan 679,26. Kemudian 2 dikali 224 sama dengan 489,22. Nah, jumlah ini kita sebut dengan sigma f x dikurang x rata-rata x bar dikuadratkan. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus tadi, berarti standar deviasinya atau S-nya sama dengan akar dari sigma F, rumusnya sigma Fx dikurang dengan sigma Fx kuadrat. Nah, dia sigma Fx kuadrat sigma Fx mana dia, F dikali X, sigma Fx kuadrat sigma F X dikurang X rata-rata dikuadratkan per buka kurung sigma F dikurang 1 sama dengan ini jumlahnya kita jumlahkan, dapat hasilnya 396,10. Hasilnya berarti sigmanya SD nya sama dengan 396,07 per 70 dikurang 1 sama dengan akar dari 3396,07 per
69. Dapat hasilnya berapa? Di sini dapat hasilnya 7,016. Ini contoh perhitungan untuk standar deviasi data kelompokan. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya tentang varian. Tadi kita sudah sebutkan cara menghitung standar deviasi. Nah, apa itu varian? Varian adalah kuadrat dari standar deviasi. Varian berlambangkan atau dilambangkan dengan S kuadrat. Kalau tadi standar deviasi kita lambangkan dengan SD atau S. Nah, sementara varian itu kuadrat dari standar deviasi atau S kuadrat. Untuk datanya, bila datanya data tunggal, maka variannya, rumus dari varian ada berbagai jenis. Saya ambil dua di sini contoh. S kuadrat sama dengan buka kurung akar dari sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan, dikurang dengan sigma X dikuadratkan, dibagi dengan N per N kurang 1 dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Jangan lupa. Sedangkan untuk rumus yang lain, sigma X dikurang X kuadrat X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Nah, ini untuk data tunggal. Bagaimana kalau datanya data kelompokan? Kalau datanya data kelompokan, kita ambil dua contoh di sini. Rumus untuk menghitung standar deviasinya adalah buka kurung akar dari sigma fx kuadrat dikurang dengan sigma fx dikuadratkan per n dibagi dengan n kurang 1 dikuadratkan. Atau bisa jadi variannya atau S kuadrat di sini sigma fx sigma dari sigma f x dikurang x rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma f dikurang 1. Nah, ini rumus untuk menghitung nilai varian data kelompokan. Jadi kalau kita bandingkan untuk menghitung atau menentukan standar deviasi dengan varian, kita bandingkan rumusnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Sigma X, X-nya sama. X-nya sama rumusnya. Yang membedakannya hanya pada varian ada pangkatnya. Sementara kalau kita ambil untuk data kelompokan, ini tadi rumusnya. Yang membedakannya antara data kelompokan dengan data untuk varian dan standar deviasi, bedanya Anda bisa lihat di sini. Ini sigma fx. Ini kita bandingkan dua rumus, ada dua rumus saya tulis. Nah, ini sigma ini rumusnya, standar deviasinya sigma fx dikurang dengan sigma fx dikuadratkan per n dibagi dengan n kurang 1. Bedanya hanya pada dikuadratkan. Ini tidak ada, ini ada nilai kuadrat. S kuadrat atau rumus yang lainnya atau variannya, sigma dari f dikali dengan x kurang x kuadrat per sigma f dikurang 1.
Jadi bedanya hanya sedikit saja, ada lambang kuadrat. Nah, kalau kita ambil tabel, perhitungannya tabelnya juga sama, menggunakan tabel yang tadi kita buat, tetapi perbedaannya hanya pada perhitungan kuadratnya. Jadi, kalau untuk standar deviasi tanpa kuadrat, sementara untuk varian menggunakan kuadrat. Nah, berarti kalau dia atau kita menghitung varian, untuk varian rumusnya akar dari sigma f x dikurang x rata-rata per sigma f dikurang sigma f dikurang 1. Bedanya hanya di kuadratkan saja. Caranya berarti sama juga, kalau kita masukkan nilainya adalah nilai yang ini, sigma fx sini, berarti akar dari 3396,07 sama rumusnya dibagi dengan 7,169 sama, hanya saja ini ada lambang kuadrat, berarti dapatnya juga sama 7,016, tetapi masih dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti berapa? 7,06 kuadrat sama dengan, kita dapat nilainya di sini sebesar 7 kuadrat, berarti 49,22. Ini nilai untuk varian. Untuk data kelompokan, untuk data tunggal sama juga, hanya berarti untuk mempermudah kita tinggalkan kuadratkan, berarti menjadi S kuadrat, berarti ini kita kuadratkan 12 kali 12 berapa? Kuadrat sama dengan 146,89. Ini nilai dari varian. Begini cara menghitung nilai varian untuk data tunggal dan data kelompokan.